Bapak Ibu yang sekarang sudah purna, yang sudah menjadi pensiunan dari PNS, ataupun Bapak Ibu yang masih aktif sebagai PNS, tentunya kita memiliki hak-hak yang bisa diklaim dari PT Taspen. Nah, semua hak ini bisa kita dapatkan karena kita pernah, bahkan sedang, membayar iuran-iuran yang sengaja dipotong dari gaji kita, kemudian distorkan ke PT Taspen ataupun dipotong oleh PT Taspen, dan itu akan menjadi jaminan bagi hari tua kita ataupun jaminan ketika kita masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Iuran apa saja yang dipotong dari gaji kita dan hak-hak apa saja yang bisa kita dapatkan, kita simak di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kembali bersua di channel ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat ya di dalam menjalani sisa-sisa dari usia kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ketika aktif sebagai PNS, tentunya di situ ada potongan-potongan yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Potongan apa itu? Tapi ketika Bapak Ibu sudah pensiun, maka di situ ada hak-hak yang bisa kita klaim, yang bisa kita dapatkan termasuk gaji pensiunan, dan juga ada uang tunjangan ataupun ada hak-hak yang bisa sekali lagi bisa diklaim dari PT Taspen. Nah, semua itu tidak cuma-cuma, artinya ketika kita aktif sebagai PNS, maka di situ ada potongan-potongan yang dipotongkan dari gaji, baik dari gaji pokok kita maupun dari gaji atau tunjangan kita yang besaran-besarannya itu berbeda-beda, dan itu semua adalah untuk kita, untuk jaminan kita ketika kita masih aktif sebagai PNS maupun kita sebagai pensiunan atau sudah purna. Apa saja? Baik, kita akan coba gali potongan apa saja yang dipotongkan dan juga nanti dikumpulkan oleh PT Taspen untuk menjadi jaminan-jaminan di dalam program-programnya untuk kita ya. Ya, PT Taspen itu meluncurkan 4 program besar ya. 4 program besar bagi para PNS maupun pensiunan. Pertama tentunya adalah program pensiun. Yang kedua, program tabungan hari tua atau THT. Yang ketiga, program jaminan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah jaminan kematian atau JKM. Nah, ini 4 program ini semuanya diikuti oleh pegawai negeri sipil ya, walaupun di beberapa program itu bisa diikuti oleh pejabat negara dan lain-lain, tapi kita khusus fokus ke PNS ya. Jadi 4 program ini diikuti oleh pegawai negeri sipil atau diikuti oleh ASN. Nah, berapa besaran dari potongan-potongan tiap bulannya itu? Pertama ya untuk program pensiun ya. Nah, ini paling tinggi karena potongannya mencapai 4,75%. Jadi untuk uang pensiun itu potongannya adalah 4,75%. Nah, ini untuk apa saja ya? Jadi dari potongan iuran yang 4,75% ini, hak apa yang bisa kita dapatkan ya? Setidaknya ada 4 ya. Setidaknya ada 4 hak yang bisa kita dapatkan. Pertama tentunya adalah uang pensiun ya. Uang pensiun yang kita nikmati, yang dinikmati oleh para pensiunan setiap bulannya. Kemudian juga nanti ketika pensiunan itu meninggal dunia, maka di situ ada UDW atau uang duka wafat ya. Nah, ini sering saya bahas ya tentang besaran, tentang cara pengajuan dan lain-lainnya. Kemudian juga nanti ada pensiun terusan ya. Jadi dari yang satu potongan ini ada uang pensiun terusan ya. Kemudian juga ada nanti pensiun janda atau pensiun duda atau pensiun yatim ya. Setidaknya dari potongan yang program pensiun ini yang 4,75% itu ada 4 hak yang bisa kita klaim dari PT Taspen ya. Kalau masalah nominal ya tentu akan beda-beda ya. Tapi secara garis besar bahwa 4,75% itu dipotong dari gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan ya. Jadi artinya dari gaji kita semuanya. Kemudian apalagi iuran yang diberikan kepada Taspen dipotong dari gaji kita adalah
untuk program THT atau tabungan hari tua. Nah, untuk THT ini besarannya adalah 3,25% ya. 3,25% dari gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan yang melekat dalam gaji kita ya. 3,25%. Nah, peruntukannya kebalikannya gitu ya. Kalau tadi kewajibannya adalah kita membayar iuran 3,25% per bulan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Pertama adalah adanya asuransi kematian. Ada asuransi kematian ini menyangkut PNS itu masih aktif ataupun sudah punah. Kemudian yang kedua adalah asuransi dwiguna. Nah, ini menyangkut atau ketika masih aktif ya sebagai PNS. Jadi dari potongan iuran untuk program THT yang 3,25% itu kita bisa mendapatkan dua hak. Pertama adalah asuransi kematian dan juga yang kedua adalah asuransi dwiguna. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ada yang ketiga itu program JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini dipotong dari gaji kita itu sebanyak 0,24% ya. Jadi untuk JKK ini 0,24%. Itu adalah kewajiban kita, walaupun sudah dibayarkan ya oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, kita bisa mendapatkan hak ini ketika kita masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Apa saja haknya? Setidaknya ada dua ya. Pertama adalah untuk biaya perawatan. Nah, ketika seorang PNS itu mengalami kecelakaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk menunaikan kewajiban sebagai PNS, maka di situ bisa diklaim tentang uang perawatan ya. Itu banyak sekali hal yang bisa di-cover ya oleh uang perawatan ini. Kemudian yang kedua, uang duka tewas. Masih dalam kerangka bahwa tewasnya PNS itu adalah dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS ya. Kemudian yang keempat ya, ada program JKM atau jaminan kematian ya. Nah, jaminan kematian ini berapa besarannya, potongannya yaitu 0,72%. 0,72% ini dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pemerintah gitu ya. Nah, dari JKM ini kita bisa mendapatkan setidaknya 3 hak ya. Pertama adalah santunan sekaligus yang pernah saya bahas itu sebesar 15 juta rupiah. Jadi pertama adalah santunan sekaligus 15 juta rupiah. Kemudian juga ada uang duka wafat ya, uang duka wafat dan juga nanti biaya pemakaman yang 7,5 juta itu ya. Nah, jadi dari 0,72% yang kita setorkan setiap bulan untuk program JKM kita akan mendapatkan 3 hak. Pertama ada santunan sekaligus, yang kedua ada uang duka wafat dan juga yang ketiga adalah biaya pemakaman. Nah, kalau di total-total Bapak Ibu ya, dari 4 program ini kita bayar, kita dipotong gaji dari baik gaji pokok maupun dengan tunjangan itu adalah sebesar 8,96% dari gaji kita. Nah, ya, jadi 8,96% itu hampir 9% gaji kita dipotong untuk 4 program ini. Nah, demikian Bapak Ibu ya, semoga ini menjadi sekali lagi edukasi ya bagi kita semua tentang timbal balik ya, take and give, bahwa kita membayar iuran kepada PT Taspen dalam hal ini sebagai yang diberi wewenang oleh pemerintah. Kemudian Taspen mengelola sedemikian rupa, dan ketika kita ada sesuatu yang perlu kita klaim yang sesuai dengan regulasi, maka hak-hak ini insya Allah itu akan diberikan kepada kita sebagai penerima dari jasa Taspen tersebut. Ya, semoga sekali lagi ini menjadi edukasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.